Tuhan, firman-Mu berkata, tadi kami menyanyikan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 11. Firman-Mu berkata, oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian hidup kami, para pendakwa, musuh-musuh roh jiwa kami, para setan yang menuduh kami, sudah dikalahkan. Tertulis dalam firman-Mu. Dan ini kenyataan yang tidak bisa diubah. Bahwa oleh darah anak domba Allah, bahwa oleh kesaksian hidup kami, yaitu hidup yang setia mengikuti Engkau, kuasa si musuh dikalahkan. Kami percaya dan kami bersyukur. Kenyataan yang tidak bisa diubah. Kebenaran yang sesungguhnya bahwa musuh kami sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menerima kebenaran-Mu itu. Kami berdiri di sini oleh karena anugerah darah anak domba Allah yang membasuh kami, yang menebus kami, yang telah membeli kami. Kami berada di sini karena iman kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau terus ikut Engkau dengan setia. Haleluya, haleluya. 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 Maka jiwaku pun memuji. Tuhan Yesus Kristus, jiwa kami memuji Engkau, jiwa kami percaya, roh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu kami boleh hidup dalam kemenangan. Bersama-Mu Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan kami. Karena darah anak domba Allah bersama kami. Dan hidup kami, hidup yang menghormati Engkau, yang tunduk kepada Engkau, yang takut akan Engkau. Kami mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Berkati anak-anak kami, berkati tim sekolah minggu dengan pengurapan Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh mengalami impartasi kebenaran Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus, mari bawa kami lebih dalam mengenal kasih karunia Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. God bless you. Silakan bisa duduk. Thank you sis.
Thank you rekan-rekan ya. Semua. Shalom. Haleluya. Pastor minta izin buka lagi ya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan kita sepanjang minggu ini boleh kesehatan, perlindungan, kekuatan. Saudara, kalau saudara setiap minggu aja boleh ibadah dengan sehat, ini anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Gunakan kesempatan kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan kita dengan setia. Karena Dia Allah yang baik dan setia. Haleluya. Saya bersyukur semua rekan-rekan adalah jemaat umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Baik rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Saya bersyukur Anda mencintai Tuhan. Anda setia kepada Tuhan dan juga semua rekan-rekan di sini bersama keluarga Anda. Jemaat adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Senang betul-betul saudara menjumpai saudara dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena dengan kondisi yang terus masih kelihatannya tambah baik. Tetapi juga bisa terjadi sesuatu di dalam kehidupan ini ya. Tapi kita mau terus setia kepada Tuhan, mengikuti Dia. Saudara, kita sering mendengar pernyataan dalam firman Tuhan yang berkata, sebab anak manusia, yaitu Yesus disebut juga sebagai anak manusia. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seringkali di dalam Injil baik Injil Markus, Lukas, Yohanes, Matius juga. Firman Tuhan ini dituliskan bahwa Yesus datang. Dalam perjalanan dia dari sorga ke dunia ini. Dia punya tujuan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Dan kita melihat hari ini bahwa Tuhan Yesus di dalam kisah Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, nanti kita melihat Yesus datang ke satu kota, dia mencari dan menemukan yang bernama Zakius. Dan Alkitab mengatakan Zakius pun termasuk orang yang hilang. Dan Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita sering dengar cerita Zakius ya. Tapi mari buka hati kita supaya kita boleh mendapatkan anugerah kebenaran dari firman Tuhan yang kita sering dengar. Khususnya kalau Anda memang dari keluarga orang percaya, Anda mungkin waktu kecil di sekolah minggu ya, diceritakan Zakius ya, orang pendek katanya naik ke pohon ya. Nah, kita melihat, kita akan baca dari pelan-pelan dari ayat 1 sampai 10. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yesus berada di kota Yeriko. Ayat 2, di situ di Yeriko ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Nah, kita melihat dari latar belakang perikop ini, Yesus berada di kota dan melintasi kota Yeriko. Nah, kota Yeriko adalah kota yang sangat tua. Sudah sejak ada bahkan zaman Musa, kemudian kita tahu di dalam kitab Yosua, kota Yeriko ditaklukkan oleh
mereka yang percaya pada perkataan Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan yang berkata, kelilingi kota itu 7 hari, 6 hari pertama sekali saja pulang ke perkemahan. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh dikitari lebih banyak lagi. Dan pada waktunya mereka berseru dan Alkitab mengatakan bahwa tembok Yeriko itu runtuh, ya. Dan kota itu dikuasai oleh orang-orang Israel. Dan sampai pada zaman Yesus, Yeriko ini kota yang besar pada waktu itu karena lokasinya yang sangat strategis. Kalau Anda membayangkan wilayah Israel sekarang, Yeriko itu dekat dengan Sungai Yordan dan posisinya sangat strategis karena menjadi jalur perpindahan orang dari wilayah Sungai Yordan yang sebelah timur untuk mau ke barat, atau orang-orang yang di barat dari Sungai Yordan mau ke timur itu harus melewati Yeriko, ya. Bahkan sampai sekarang pun saudara, ya, kalau saudara berkesempatan satu hari pergi ke Israel, kalau Anda pergi ke Israel melalui Yordania untuk masuk ke wilayah Israel, nanti Anda akan melewati daerah dekat dengan kota Yeriko, ya. Sampai sekarang saudara. Nah, jadi ini posisi yang strategis, jalur orang bergerak, perdagangan bergerak, pasukan bergerak, dan pada waktu itu Yeriko maupun seluruh wilayah tanah Israel dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, di situ kerajaan Romawi menempatkan kantor pajaknya. Jadi Anda tahu kota yang penting adalah kota di mana kantor pajak ada di sana. Nah, dan bahkan bukan cuma sekedar kantor kecil, disitulah menjadi pusat daripada perpajakan. Sehingga Zakius menjadi kepala cukai, bea cukai di sana, ya. Jadi mungkin provinsi atau wilayah di sana dikuasai atau dipimpin oleh yang bernama Zakius ini. Jadi kita melihat dia seorang yang punya jabatan tinggi, orang yang kenal dengan banyak pejabat di wilayah sana karena dia adalah kepala pajak, perpajakan. Dan Alkitab mengatakan dia seorang yang kaya. Jadi kalau Alkitab menyatakan kaya, betul-betul kaya saudara, ya. Nah, kemudian ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi kita melihat pada waktu Yesus lewat sana, rupanya Zakius ini dengar Yesus, karena ya mungkin dia kan sebagai kepala pajak banyak informasi, dia kenal dengan badan intelijen di sana juga saudara, ya, sebagai kepala perpajakan, ya. Nah, jadi dia dengar yang bernama Yesus ini mau lewat. Kemungkinan besar dia sudah dengar siapa Yesus itu, ya. Dalam arti pernah dengar tentang nama Yesus, karena kalau di Alkitab ditulis salah satu murid Yesus itu bernama Lewi, itu seorang tukang pajak juga. Jadi istilahnya teman-teman seperpajakan kok bisa jadi percaya pada Tuhan Yesus, ya. Kemudian dia juga sebagai orang yang pejabat tinggi di sana, dia dengar informasi, hal-hal informasi, dan dia ingin ngelihat Yesus ini siapa sih? Kita melihat ayat 3, dia berusaha untuk melihat Yesus siapa itu. Tapi Alkitab tidak mencatat dia berusaha untuk bertobat. Tidak. Ya, pada waktu itu belum saudara. Nah, dia hanya ingin ngelihat siapa sih fiturnya Yesus ini. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya.
Nah, memang di Alkitab menuliskan dia pendek. Jadi mungkin termasuk orang yang cebol istilahnya ya. Orang yang kalau Anda nonton film-film The Lord of the Ring atau film Harry Potter gitu ya. Anda kan ada orang yang cebol-cebol ya. Nah, itu pendek orangnya. Nah, yang ngikut Yesus atau yang biasanya yang waktu Yesus jalan itu kan ratusan orang biasanya ada di sekitar situ. Dia tidak bisa melihat Yesus karena pendek sekali. Tetapi dia tetap pengen ngelihat, pengen tahu siapa nih Yesus. Ya. Dan Alkitab bukan mau menjatuhkan Zakius. Ya. Menuliskan dia orang pendek. Ya memang secara fisik pendek. Tetapi saya percaya bahwa ini satu gambaran saudara. Bahwa Zakius itu orang sukses. Punya posisi yang tinggi. Jabatan yang tinggi sebagai kepala perpajakan. Dia juga Alkitab mencatat sebagai orang yang kaya. Dan benar-benar kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi ini gambaran bahwa dalam kesuksesannya, dalam kekayaannya, ada sesuatu yang masih kurang. Yang membuatnya tidak puas. Sehingga dia pengen ngelihat Yesus ini apa sih? Orang apakah Yesus itu? Kemudian ayat 4. Maka berlarilah, ya Anda bayangin bisa membayangkan orang yang pendek itu dia kebut, dia berusaha lari ya. Ngos-ngosan loh saudara. Ya, berusaha lari di depan orang banyak. Karena dia tahu ini ada jalan dan pasti nih orang-orang pada kesana Yesus akan lewat juga. Jadi dia berusaha mendahului orang banyak itu. Anda bisa membayangkan orang pendek, kakinya pendek, dia berusaha dengan cepat berusaha mendahului. Dan kita tahu ceritanya dia mau naik pohon ara. Naik pohon ara juga gak gampang. Perlu tenaga, perlu energi. Jadi dia betul-betul berusaha mendahului orang-orang itu supaya make sure ketika Yesus lewat situ dia bisa ngelihat Yesus. Perjuangannya berhasil, dia panjat pohon, maka berlarilah yang mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, yang menarik di sini ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke tempat di mana pohon ara dekat situ, Yesus nengok ke atas. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakius. Saudara, Zakius belum pernah ketemu dengan Yesus. Yesus juga belum pernah ketemu Zakius. Begitu ketemu, langsung disebut namanya Zakius. Syok. Saya percaya ini syok. Sama kayak Presiden Jokowi pas lewat di Tokyo dan Anda mau ketemu. Dan begitu ngelihat dari jauh keluar dari Eki, bukannya Anda yang panggil-panggil Pak Jokowi, Pak Jokowi yang panggil-panggil Pak Chandra, Pak Chandra. Ya, wow, Jem, udah lama kamu di mana? Ya, panggil Rinca. Syok nggak? Belum pernah ketemu, justru pengen ketemu, sekarang dipanggil namanya. Anda kalau menjadi Zakius pasti syok. Dia enggak kenal sama sekali. Dia belum pernah ngelihat Yesus, justru dia pengen ketemu sekali, lihat siapa nih orang nih. Dikerumunin orang banyak. Dia pengen lihat. Tahu-tahu nyampe di sana, Zakius. Kalau Anda ingin ketemu dengan Presiden Jokowi dan pas ngelihat Presiden Jokowi malah nyebut Anda, senengnya bukan main.
Haleluya, senang saudara. Sakius ini syok juga. Sakius, wow, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan, Sakius ingin ketemu Yesus, pengen lihat. Tetapi sesungguhnya Yesus cariin dia, saudara. Karena di sini dikatakan, Sakius, aku harus menumpang, aku harus berada di rumah Anda. Saya merenungkan bagian ini, saudara. Dari mana Yesus tahu Sakius? Langsung tahu ya. Bisa saja tahu namanya karena Yesus juga tahu ya. Maksud dia ini orang kepala pajak. Mungkin saja di sana. Tetapi menurut saya ada tulisan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumah kamu. Menurut saya Yesus sebelumnya sudah melihat Sakius. Karena Yesus ini tahu. Dia tahu apa yang diberitahu oleh Bapa di sorga. Kalau di dalam kitab Yohanes, Anda seringkali menjumpai perkataan begini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang aku lihat Bapa melakukan. Berkali-kali Yesus bilang bahwa aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Atau Bapa perintahkan. Saya percaya bahwa Yesus ini berhubungan dengan relationship dengan Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga berkehendak dia menjumpai Sakius. Sehingga pada waktu Yesus berada di sana dia tahu Sakius di sana. Tuhan yang kita sembah, Yesus itu Allah yang maha tahu, saudara. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes, gak usah dibuka, tapi di dalam Yohanes pasal 1 nanti Anda baca ya. Itu ada pernyataan kuasa Tuhan yang luar biasa sebagai manusia, tetapi dia diurapi dengan Roh Kudus. Ada seorang yang bernama Nathanael. Nathanael dibawa oleh seorang yang bernama Filipus. Ya. Filipus berkata kepada Nathanael, aku telah berjumpa dengan Mesias yang dituliskan di dalam kitab Musa. Ayo, aku bawa kamu ke situ. Haleluya. Waktu Nathanael pergi bersama-sama Filipus dan mau melihat Yesus, belum nyampe ngelihat Yesus langsung ngomong sama Nathanael, Nathanael, kamu adalah orang yang sejati, orang Israel sejati, orang yang tidak ada kecurangan dari dirimu. Kemudian Nathanael kaget, kamu tahu dari mana bahwa aku orang jujur? Kamu tahu dari mana aku ini betul-betul Israel sejati? Kemudian Yesus berkata, Nathanael, sebelum Filipus datang kepada kamu, aku sudah ngelihat kamu duduk di bawah pohon ara. Itu ditulis ada di Alkitab. Nah, waktu Nathanael ngomong, sebelum Filipus datang kepada kamu, aku sudah lihat kamu ada di pohon ara. Ini kan tempat yang berbeda. Langsung Nathanael berseru, Allahku yang besar, Raja Israel. Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu. Dia melihat Sakius atas perintah Bapa untuk menjumpai. Sakius seolah-olah ingin tahu siapa Yesus, tetapi sesungguhnya Allah mencari dia. Allah berkata, Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Saudara, apapun dalam kehidupan kita Tuhan itu sudah tahu. Sudah tahu, saudara. Karena itu dia mengajak kita untuk belajar, jangan khawatir. Jangan khawatir.
apapun kehidupanmu jangan khawatir. Yesus seringkali berkata jangan khawatir karena Tuhan tahu kehidupan kita. Bahkan rambut kita yang akan jatuh aja Tuhan tahu. Kita tidak tahu. Kalau saya tahu rambut saya bakalan jatuh, malam ini saya jaga baik-baik, tidur baik-baik. Tapi karena saya tidak tahu, ya udah mau rontok ya rontok deh. Tapi saya bersyukur Tuhan tahu. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu ada kekurangan dalam kehidupan Zakius. Zakius posisinya tinggi, dia pejabat tinggi, dia sukses dalam takaran orang ya. Dia kaya, sukses dalam takaran orang. Tetapi ada hal yang dia kurang, ada hal yang dia butuhkan. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada dia. Dan hari itu Tuhan Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya bilang tadi kalau Anda mau ketemu dengan Pak Jokowi, sebelum Anda nyebut Pak Jokowi, Jokowi nyebut nama Anda, syok saudara. Ya. Nikolas, piye toh? Terus ngomong Jawa, langsung syok saudara ya. So, langsung wow, Zakius pun wow, ini orang tahu namaku, wow, ini orang bahkan pengen tinggal di rumahku, nginep di rumahku. Wow. Ya. Jadi dia bersuka cita. Ayat 7 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini ada masalah besar nih saudara. Ternyata Yesus numpangnya di rumah orang yang berdosa. Memang Zakius itu dia berdosa. Baik melalui perbuatannya juga sebagai manusia keturunan orang berdosa. Dia berdosa. Dan kita melihat Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Ini hebat saudara. Karena Yesus melihat kebutuhan orang. Haleluya. Tuhan Yesus melihat kebutuhan daripada Zakius ini. Dia butuh penerimaan, dia butuh pengampunan, dia butuh keselamatan. Sayangnya orang-orang yang di sekeliling Yesus, ya, orang-orang ini juga sekeliling Yesus kan, sama-sama mengikut Yesus kan, ya. Di sekeliling Yesus malah bersungut-sungut. Dan mereka mulai komplain. Wah, kok numpang di rumah orang berdosa? Mestinya numpang di rumahku aja. Gue juga bisa kasih makan 13 orang itu, Yesus dan 12 muridnya. Gue bisa lah. Masa numpangnya di rumah orang berdosa? Perhatikan saudara. Yesus melihat kebutuhan Zakius. Tetapi orang-orang yang di sekeliling Yesus melihat dosa-dosanya si Zakius. Ini prinsip di gereja saudara. Bahkan di tengah-tengah kita penyembahan di gereja, kalau tidak hati-hati, kalau kita fokusnya bukan kepada Yesus, bahaya. Zakius fokusnya kepada Yesus, dia pengen ngelihat Yesus, dia pengen ngelihat Yesus. Orang di sekitar Yesus fokusnya kepada manusia, kepada Zakiusnya ini. Mereka mengeluh, kok malah kamu diam nginep di rumah orang berdosa. Nah, saudara, secara manusiawi memang normal sungut-sungut mereka. Kenapa saudara?
Karena orang yang bekerja di dalam perpajakan pada zaman itu khususnya, pengumpul pajak itu adalah kolaborator dengan kerajaan Romawi. Mereka mengumpulkan pajak itu supaya tentara Romawi tetap bisa ada supply di sana. Ini kan untuk kebutuhan pemerintahan Romawi. Jadi orang-orang yang bekerja di perpajakan itu dianggap sebagai kolaborator dengan penjajah. Jadi mereka benci orang-orang Israel ini. Juga orang-orang yang bekerja di dalam perpajakan memang sinonim dengan orang berdosa. Yesus sendiri mengakui ini. Kita melihat di dalam Matius pasal 18. Mereka adalah orang-orang yang cinta uang dan serakah. Kita melihat Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ini berbicara tentang nasihat Yesus kepada orang yang berdosa. Kita melihat di ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, Tuhan Yesus tahu sebagai orang yang beriman padanya sebagai saudara seiman pun tidak sempurna, bisa berbuat dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Maksudnya kalau menegur orang yang berdosa itu jangan ditegur di depan orang banyak, jangan dipermalukan. Kalau mau menegur, menegurlah secara privat, ya, berdua atau bertiga, jangan di depan umum. Haleluya. Ayat 16. Kita baca, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16 kata Yesus, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Yesus bilang kalau nggak dengar lagi, ajak beberapa orang lagi ya. Berikan nasihat kepada orang itu untuk bertobat. Supaya menjadi kesaksian yang jelas. Tidak disangsikan lagi. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, masih tidak mau mendengarkan, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jadi memang ada saat di mana kita berusaha kalau menegur orang, menasihati orang privately. Jangan bikin malu lah intinya ya. Kita mau menangkan orang, tetapi ada masanya di mana harus diumumkan. Yesus sendiri yang ngomong nih. Ya, saudara, kalau sampai pastor mengumumkan seseorang di jemaat, Anda sudah kelewatan. Saya ulangi lagi. Kalau sampai pastor harus mengumumkan sesuatu tentang Anda di depan jemaat, berarti Anda sudah kelewatan. Saya pasti akan melakukan teguran. Saya ajak, mungkin saya bawa diri saya, kalau nggak mempan saya ajak istri saya. Kalau nggak mempan lagi, ajak beberapa penatua gereja di sini. Ajak lagi beberapa orang, nggak mempan lagi, yang ke-6, ke-7 saya umumkan gereja. Itu sudah kelewatan. Tuhan bilang loh ya, ini ajaran Kristus. Tetapi yang baik istilahnya Tuhan bilang, kalau kamu mau menegur orang, tegurlah 4 mata. Artinya privately, usahakan begitu. Ya. Nah zaman sekarang, private di rumah saya, tapi melalui Facebook. Jadi bukan private lagi saudara. Jangan komplain di Facebook, itu enggak private. Walaupun Anda ada di dalam rumahmu. Ya. Kalau Anda mau menegur orang-orang, tegurlah dengan 4 mata. Sampai di situ, jangan dibawa ke media sosial. Oke? Yesus tidak pernah ajar kita bawa ke media sosial. Paling top kepada gereja. Yaitu ya di sini.
Ya gereja kan gereja seluruh dunia, pastor. No. Waktu Yesus bilang, sampaikanlah ke jemaat, itu bukan ke jemaat seluruh dunia, jemaat di mana orang itu berada. Ya. So, terus Yesus ngomong begini, kalau sampai orang ini udah dikasih tahu berkali-kali, bahkan sampai kepada jemaat pun nggak mau dengar juga. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah atau anggaplah orang itu sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini Alkitab mengatakan. Yesus sendiri berkata bahwa kalau orang itu nggak mau dengar juga sama jemaat, pandanglah, anggaplah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yesus tahu, Yesus tidak menutupi, terbuka. Kasih tahu bahwa memang dunia, bisnis atau pekerjaan tentang urusan cukai ini banyak dosanya. Kemudian di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 12 dan 13, nanti kita lihat di mana orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan dia membuat statement yang luar biasa, yang menyatakan bahwa perpajakan itu memang kejahatan yang umum, yang sudah rahasia umum, misalnya kejahatan umum di masyarakat. Ayat 12, Lukas pasal 3 ayat 12. Ada datang juga pemungut apa saudara? Cukai. 13. Ada juga yang datang siapa? Tukang pajak nih, pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Oke, kami mau dibaptis. Habis dibaptis kami ngapain? Nah, dijawab ayat 13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Yohanes Pembaptis pun yang tinggal di padang gurun, dia ngerti. Orang-orang pajak ini orang yang serakah, suka nagih melebihi batas yang seharusnya ditagih. Sehingga mereka menjadi kaya, sehingga mereka hidup di dalam dosa. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, oke, kalau kamu mau dibaptis, setelah dibaptis pastikan kamu jangan berbuat menagih melebihi dari batasnya. Jangan curang, jangan serakah, ya. Jangan cinta akan uang. Jadi kejahatan di dalam perpajakan ini sudah menjadi umum di dalam masyarakat. Makanya orang-orang itu pada mengeluh sama Yesus. Kok gimana nih? Kok malah dia numpangnya di rumah Sakius? Orang berdosa, bukan cuma pendosa, kepalanya pendosa. Ini kan kepala pajak nih, kepala pendosa. Ini mafianya nih. Masa tinggal di tempat mafia? Ya, kira-kira begitu. Haleluya, saya dengar. Mafia pun perlu diselamatkan. Karena Tuhan Yesus mati buat seluruh manusia. Haleluya. Jadi kalau nanti datang di gereja ada yang bertato, jangan langsung takut, saudara, sambut. Haleluya, siapa tahu ini orang mau bertobat, terima Tuhan ya. Jadi kalau lihat yang bertatonya, jangan langsung, udah langsung kayak samperin saudara. Orang bertato pun perlu bertobat, orang bertato pun perlu diselamatkan. Ya, nah ini kepalanya, kepala perpajakan mafianya nih. Dan Yesus mampir di sana saudara. Nah, Mas ikut ke rumahnya saudara. Nah by the way, ini menarik. Nama Zakius itu
dari bahasa Ibrani, ya, artinya pure, murni, innocent, tidak bersalah. Jadi kata nama Zakheus diberikan oleh orang tuanya kepada Zakheus dengan pengertian bahwa nama Zakheus artinya seorang benar. Tapi di hadapan Tuhan rupanya Zakheus tidak benar. Nah, kayak kita di Indonesia ini kan sudah dengar ya namanya Pak Selamet. Tetapi Pak Selamet yang belum selamat. Kira-kira begitu saudara ya. Nah, Zakheus orang benar tetapi orang benar yang perlu dibenarkan. Orang benar yang belum benar. Ya. Yesus tahu Zakheus pendosa. Namun Yesus punya misi. Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Walaupun Zakheus posisinya tinggi, dia sukses, dia kaya secara manusiawi, dia sukses, dianggap orang sukses. Tetapi di hadapan Tuhan terhilang. Kita bersyukur apa yang terjadi kita tidak ngerti. Pembicaraan apa dengan Yesus nih. Ya, ingat Zakheus disuruh turun-turun. Aku mau nginep di rumah kamu. Nah, dari tempat pohon ara itu saudara dia turun, dia jalan kaki sama Yesus ke rumahnya. Ini pasti ngobrol nih. Ya. Dan Alkitab tidak mencatat ngobrolannya apa. Sampai masuk ke rumah Zakheus dan Alkitab mengatakan ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Zakheus berdiri. Artinya sebelumnya duduk. Ya, kalau tadinya duduk dia berdiri. Duduk ini bicara makan. Sudah masuk ke rumahnya nih. Dari mulai pohon ara, jalan kaki sampai masuk ke rumahnya. Sampai disuguhkan makanan dan sebagainya. Ngobrol-ngobrol apa kita tidak tahu. Apa yang diobrolkan antara Yesus dengan Zakheus. Dia bertanya, Tuhan jawab dan sebagainya kita tidak ngerti. Tetapi yang kita tahu hasil daripada perjumpaan dengan Yesus. Hasil daripada pembicaraan dengan Yesus. Hasil daripada mendengarkan Yesus. Tiba-tiba ayat 8 kita baca bersama-sama. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara pernah dengar kata crazy rich? Ya, ini viral toh, Crazy Rich ya. Crazy Rich dulu kan berapa tahun yang lalu ada film tuh, Crazy Rich Asia ya. Kemudian akhirnya mulai dari situ kota demi kota di Asia itu mulai Crazy Rich Bangkok lah, Crazy Rich Singapura lah, Crazy Rich Malaysia lah, Crazy Rich Jakarta lah, Crazy Rich Surabaya lah. Belakangan ini Crazy Rich siapa? Puji Tuhan. Haleluya. Ini Crazy Rich, haleluya. Saya nggak apa-apa, saudara di sini banyak Crazy Rich juga nggak apa-apa. Dan Crazy Rich itu yang benar seperti Zakheus ini saudara. Ya, nah tiba-tiba ini Crazy Rich Jericho ini, tiba-tiba dia berdiri dia bilang, Tuhan setengah kekayaan saya berikan kepada orang miskin. Langsung viral saudara. Di seluruh Jericho langsung pada ngumpul tuh. Para orang miskin itu. Untuk mendapat bagiannya. Plus dia ngomong lagi gini. Kalau ada yang peres. Ada yang merasa diperas. Baik oleh saya sendiri. Nah ingat dia nih kepala pajak. Jadi banyak anak buahnya. Kan dia enggak tahu anak buahnya yang meres yang mana. Kalau ada yang meres. Aku kembalikan 4. Jadi Anda bisa bayangin. Kota itu banyak langsung mendadak datang. Orang miskin datang, orang yang merasa diperas. Ini Crazy Rich Jericho ini
bikin gara-gara. Ini rame saudara ya. Ini viral ini. Dia ngomong gitu. Nah tapi Tuhan Yesus ini hanya tertarik satu saudara. Orang bisa berbuat apa yang spektakuler. Yesus nggak bilang, wah terima kasih ya Zakius ya. Waduh kamu ini sangat dermawan sekali. Wah terima kasih ya Zakius ya. By the way Zakius itu keluarganya Petrus perlu dibantu tuh. Petrus ya, keluarganya Yohanes perlu dibantu tuh. Ya, ada keluarga yang miskin juga. Oh ada juga itu keluarganya Andreas itu yang diperes pajaknya. No. Yesus tidak tertarik dalam hal ini. Langsung Yesus ngomong begini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada apa saudara? Yang kenceng kepada apa saudara? Rumah ini. Ini dahsyat. Dahsyatnya apa saudara? Waktu pembicaraan Zakius dengan Tuhan dari mulai turun pohon itu sampai ke rumahnya, sampai makan, duduk, ngobrol-ngobrol, ada sesuatu yang terjadi. Perubahan yang dahsyat sehingga bukan cuma Zakius yang menerima keselamatan, tetapi seluruh orang yang di rumahnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu saudara. Saudara, kalau kita ini betul-betul berjumpa dengan Tuhan, kita ini belajar mendengar Tuhan, kita ini belajar mau nurut sama Tuhan, pasti hidup kita berubah. Pasti hidup kita berubah. Perubahan Zakius ini luar biasa. Hanya dalam waktu sekian dia berubah. Dan Tuhan katakan keselamatan hari ini ada bukan cuma kepada Zakius, tetapi kepada seluruh rumah ini, kepada keluarga juga pembantunya, kepada orang-orang yang bekerja di situ. Wow. Saudara, misi yang Tuhan berikan kepada orang percaya luar biasa. Kalau kita belajar hidup kita diubahkan oleh Tuhan, sekeliling kita diubahkan. Dengar, jangan menuntut sekeliling kita berubah. Mintalah anugerah kita yang berubah. Ketika Zakius berubah, seluruh keluarganya diubahkan saudara. Ini dahsyat. Yesus berkata hari ini keselamatan terjadi kepada rumah ini. Karena orang ini pun, Zakius pun anak Abraham. Yesus mengambil nama Abraham. Karena Abraham adalah orang yang beriman. Anak orang beriman. Artinya Zakius ketika berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mendengarkan perkataan Yesus. Ketika dia bergaul dengan Yesus. Dia menerima iman yang luar biasa. Sehingga Yesus berkata, ia pun keturunan Abraham. Orang beriman. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara dan saya ingin disebut orang beriman, bergaullah dengan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan Yesus. Dari mana? Lewat penyembahan. Lewat doa. Lewat bergaul dengan firman-Nya. Kita ini bergaul dengan Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan, Yesus berkata, di dalam Alkitab inilah perkataan tentang aku. Pada waktu orang-orang Farisi mengeluh tentang Yesus, Yesus bilang, tidak tahukah kamu bahwa seluruh Alkitab ini menulis tentang aku. Haleluya. Ini ada, Yesus sendiri bilang seluruh Alkitab nulis tentang aku. Masa kamu gak bisa lihat? Hari ini kita dengar orang yang betul-betul mau mendengarkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Haleluya. Saudara, dan perkataan yang ayat terakhir,
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan Yesus mengubah kita. Saya percaya pada waktu kita belajar dari Zakheus ini, ketika dia mendengar perkataan Yesus, dia berjumpa, bergaul dengan Tuhan Yesus lewat perjalanannya dari pohon ara sampai ke rumahnya, lewat duduk makan bersama-sama, dia ngobrol, dia dengar, bertanya, dengar dan sebagainya, mengubah cara hidup, cara dia berpikir. Dulu sebagai pemungut cukai, apalagi kepala cukai, dia bisa jadi kaya karena dia selalu ambil uang-uang itu. Sekarang dia tahu kekayaan tidak membuat dia happy. Ada perkataan kekayaan bisa membuat Anda membeli ranjang yang termahal. Tetapi uang tidak bisa membuat Anda tidur nyenyak. Tidur nyenyak karena damai sejahtera dari Tuhan. Amin saudara. Kiranya melalui firman hari ini, Anda berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita berubah, diubahkan menjadi orang yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus anak Allah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Anda diciptakan baru. Keinginan kita ini diperbarui. Keinginan kita berusaha ingin yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya berharap jemaat di sini satu persatu Anda bergaul dengan Tuhan. Bukan cuma hari Minggu saya bersyukur Anda beribadah lewat Zoom atau yang datang sini. Saya bersyukur sebagai gembala bersama dengan Pastor Lucy, kami bersyukur. Tetapi kami berharap daily life, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda punya pergaulan dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang mengubah kita. Dan kalau kita diubahkan, keinginan Anda pun berubah. Cara kita sekolahnya, impian sekolahnya, tujuan sekolahnya, tujuan kerjanya diubah. Tujuan Anda, your relationship, Anda dating pun dirubah. Anda mau bangun keluarga pun berubah caranya. Karena Tuhan tahu yang terbaik yang bisa membuat Zakheus seorang yang sukses secara jabatan, seorang yang kaya secara naturi, tetapi hanya dipuaskan ketika diubahkan oleh Yesus. Kiranya Anda dan saya boleh terus membuka diri, diubah oleh kebenaran Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucapkan syukur. Kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami melihat firman-Mu mencatat seorang yang menjadi kepala. Sudah ada di dalam posisi yang tinggi. Kesuksesan yang tinggi. Kekayaan yang dia miliki begitu besar. Bahkan dia sanggup untuk memberikan setengah kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dan bahkan dia sanggup berkata, kalau ada orang-orang yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Kami melihat kekayaan yang dimiliki Zakheus betul-betul besar. Tetapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu.
Ada sesuatu yang dicari-cari oleh Zakius. Dan itu hanya ditemukan oleh dia ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kami bersyukur ketika Zakius hanya ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Yesus yang mencari dia. Engkau tahu dan Engkau ingin menjumpai dan memberikan kesempatan kepada Zakius. Dari orang tua yang beriman kepada dia dan memberikan nama Zakius orang benar. Tetapi pribadinya sendiri Zakius, dia tahu ada hal yang tidak benar. Dan hanya Engkau yang bisa membenarkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Perjumpaan dengan Engkau mengubah kehidupan Zakius. Kami mau Tuhan, kehidupan kami terus diubahkan. Taruh di hati kami kerinduan untuk bergaul dengan Engkau. Taruh di hati kami kerinduan untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Kiranya kami diberikan hati menikmati seperti Zakius, bersukacita. Dia berjalan dari pohon ara itu, tempat dia nanjak, dia naik ke rumahnya dan juga bersama-sama makan dengan Yesus dan para muridnya dengan sukacita. Tuhan, tolong kami sebagai orang yang sudah percaya untuk kami belajar menikmati Engkau. Kehidupan kami sebagai orang percaya bukan kehidupan agamawi, tetapi relationship dengan Engkau, bersukacita bersama Engkau. Bersukacita dengan para murid Yesus yang lain. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh diubahkan karena mendengar Kau, memperhatikan Kau, bergaul dengan Kau, menikmati persekutuan dengan Kau. Tolong kami juga, kami datang dari tempat yang jauh, kami beribadah kepada Engkau. Dalam ibadah ini pun kami mau bergaul dengan Engkau sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Cara kami, tujuan hidup kami diubahkan. Zakius yang hanya mikir uang, posisi, uang, kekayaan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau Engkau sendiri yang menjadi the center of our life. Pusat kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you all. Silakan.